Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembahasan materi Sistem Informasi dan SDLC. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Adri dengan NIM terakhir 049. Dan di video ini saya akan menyampaikan beberapa soal beserta jawabannya yang berkaitan dengan materi pengantar sistem dan perkembangan SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem, dengan harapan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi ini, baik untuk saya pribadi maupun teman-teman semua. Yuk langsung kita mulai pembahasannya, simak baik-baik ya. Baik, kita lanjut ke pengantar sistem dan perkembangan SDLC. Soal pertama, definisi sistem. Sistem adalah kesatuan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, baik berupa fisik maupun abstrak, yang terstruktur secara logis. Dalam dunia teknologi informasi, perkembangan sistem mengikuti siklus yang dikenal sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. Soal kedua, sejarah perkembangan SDLC System Development Life Cycle. Nah, pertama awal mula pada tahun 1960-an, perkembangan SDLC dimulai secara era mainframe, komputer di tahun 1960-an, di mana perusahaan dan organisasi mulai menggunakan komputer untuk kebutuhan bisnis. Saat itu, sistem perangkat lunak dikembangkan secara manual dan tidak terstruktur, yang menyebabkan banyak kegagalan proyek IT. Untuk mengatasi masalah ini, para insinyur perangkat lunak mulai mencari kerangka kerja terstruktur untuk memadu perkembangan sistem agar lebih terorganisasi, efisien, dan dapat diprediksi. Nah, dari sinilah lahir konsep awal SDLC. Yang kedua, munculnya model waterfall di tahun 1970. Nah, pada tahun ini Dr. Winston Weyroyce, seorang ilmuwan komputer dari Lockheed Software Technology Center, memperkenalkan model perkembangan yang sekarang dikenal sebagai waterfall model. Ia menggunakan pendekatan bertahap di mana setiap fase SDLC harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dimulai. Adapun fase waterfall, yang pertama perencanaan, analisis, desain, yang kedua implementasi, pengujian dan pemeliharaan. Yang ketiga, munculnya model iteratif dan spiral pada tahun 1980-an. Karena model waterfall dinilai kaku dan tidak fleksibel untuk menangani perubahan kebutuhan selama pengembangan, muncullah pendekatan baru, yaitu model iteratif dan model spiral. Nah, model iteratif ini fase dilakukan berulang-ulang dalam siklus pendek atau iteratia. Nah, yang kedua itu model spiral. Ya, diperkenalkan oleh Barenboim tahun 1986 yang menggabungkan elemen waterfall dan iteratif serta memperhatikan manajemen risiko yang eksplisit. Yang keempat, perkembangan metode prototyping dan RAD akhir 1980 hingga 1990. Nah, pada akhir 1980-an, metode prototyping mulai dikenal sebagai pendekatan untuk pengembangan sistem yang membuat versi awal, yaitu prototype, yang bisa diuji oleh pengguna sebelum sistem final dibangun. Kemudian muncul Rapid Application Development atau RAD. Nah, sebuah pendekatan cepat dan interaktif dengan melibatkan pengguna secara langsung. Nah, yang terakhir, akhirnya Agile dan Manifesto Agile pada awal tahun 2000-an. Nah, masuk tahun 2001, sekelompok praktisi perangkat lunak berkumpul di Utah, AS, dan merumuskan Manifesto Agile. Adapun 4 poin Manifesto Agile di tahun 2001. Yang pertama, interaksi manusia lebih penting daripada proses. Kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi lengkap.
Ketiga, kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang keempat itu, merespon perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Adapun keunggulan Agile, yaitu model ini adaptif, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan industri modern. Nah, selanjutnya itu implementasi SDLC. Sini ada 5 implementasi. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan dan tujuan sistem. Yang kedua, analisis. Analisis ini mempelajari kebutuhan secara rinci. Ketiga, desain. Nah, di sini kita membuat perencanaan sistem dengan yang akan dibangun, yaitu desain. Yang keempat, implementasi, yaitu membangun sistem sesuai desain yang dibuat. Yang terakhir yaitu pengujian dan pemeliharaan, yaitu memastikan sistem berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan jika perlu. Soal berikutnya itu proses perencanaan sistem. Ada 3 poin di sini. Pertama, identifikasi masalah dengan kebutuhan. Masalah dan kebutuhan, yaitu menentukan masalah bisnis dan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi. Yang kedua, studi kelayakan, yaitu analisis teknik, ekonomi, hukum, dan operasional untuk memastikan proyek itu layak. Yang terakhir, penjadwalan dan alokasi sumber daya. Nah, di sini menyusun jadwal proyek dan mengatur sumber daya yang dibutuhkan. Soal terakhir itu jenis kebutuhan sistem. Di sini terdapat 2 poin, yaitu pertama kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini seperti layanan sistem login pengguna, transaksi, dan laporan. Sedangkan yang non-fungsional yaitu kriteria kualitas seperti performa, keamanan, keandalan, dan kemudahan pengguna. Mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman mengerti yang apa saya jelaskan dalam video ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.